Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuka wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, khususnya kacer mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Hai teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Untuk video kali ini saya mengangkat topik terkait dari pertanyaan teman kita ini ya, yang intinya settingan yang pas ya, biar tidak dari Mas siapa ini, dari Mas Rizky ya, Rizky Pancaputra ya, supaya tidak ngetem saat lomba. Gimana kacer saya nggak pernah bunyi konslet atau patah-patah, ngetem lah, saya anggaplah begitu ya, di gantangan maupun di rumah. Tapi kalau sudah masuk parkiran, area gantangan full buka ekor, mau bongkar-bongkar ketika dia nunggu ya, ketika tidak sedang digantang atau burung baru nyampe di lapangan, burung itu istimewa. Bongkar isian, dor melecor, konslet sak buka ekor, ngobrol-ngobrol dadilah wis intine manuke ngono. Jadi gini bro, ini semua kan sebenarnya berputar mengenai eksekusi lapangan. Itu kalau berdasarkan analisa saya loh ya, analisa logika. Jadi gini bro, untuk kacer-kacer yang bahwasannya itu sudah mau konslet di rumah, sudah mau on di rumah, aduh ini wes manuk rek, manukku ini wes, ngomong mau kan gak ngomong ya meneng ae. Enek wong ngomong seolah-olah saut-sautan ya. Sik tak patenane lampune rek. Kita lanjut guys ya. Jadi gini guys, ini semua itu kalau saya pribadi ya, saya itu ngotak-ngatiknya di bagian eksekusi lapangan. Apalagi misalkan seperti ini, dalam pertanyaan Mas ini ya, pernyataannya intinya kan kacernya itu waktu datang nunggu ketika mau digantang burung kan sudah mau konslet buka ekor, bongkar-bongkar materi mutah semua. Jadi ini semua kalau menurut saya malah apa ya, justru kita menganalisa karakter burung itu agak lebih mudah. Kenapa? Jadi gini bro, kalau misalkan ini saya pribadi ya, jadi ketika saya itu punya burung yang ketika saya datang jebret di lapangan ya, datang jebret kok burungku itu mutah-mutah isiane gua cordor konslet, otomatis ketika dicantol nih dan tiba-tiba dia gembos di atas, sering itu mau malah ngetem lah, jeda lah, atau mungkin bagong lah, balon lah, atau mungkin pokoknya kayak penyakitnya lah ya. Itu rata-rata eksekusi lapangannya saya selalu ambil cara menyendiri jauh dari keramaian, jauh dari kerumunan suara kacer. Nah, mungkin kalau untuk sampai jauh banget kan nggak bisa ya, otomatis kan kedenger lah, nggak ketang-ketang sidik. Karena apa? Karena kan gantangan ini ya rame manuk rek, akeh manuk. Jadi kan nggak mungkin kita mau menjauh dengan jarak 500 meter atau 700 meter kadoan bro gitu. Jadi bisa apa ya, semacam upaya meminimalisir supaya burung itu nggak terlalu on saja gitu loh. Entah kita itu bisa dengan cara eksekusi lapangan full krodong, naik-naik, ngablak-ngablaknya ya pas mau naik itu aja, usahakan menyendiri. Itu kalau saya loh. Jadi gini bro, intinya itu kalau burung di rumah itu sudah mau on enak, burung itu sudah ada tanda-tanda bahwasanya dia itu mau bongkar isian, enak, on konslet. Kalau saya pribadi yang tak otak-atik sekedar eksekusi lapangan, saya nggak pernah ngotak-ngatik masalah settingan harian. Iki lek ngomongin dunia settingan. Ingat bro, orang itu kalau mindset dasarnya itu adalah mindset yang terkunci, ya otomatis itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak berkembang. Kenapa kok saya bicara seperti itu? Ini bro,
Makanya kan gini, kalau bisa itu usahakan ya walaupun hanya sekedar kalimat bro. Ingatlah, sugesti itu datang dari kalimat ya. Sugesti itu datang dari kalimat. Entah sugesti itu positif atau negatif, ini semua berupa kalimat, kata-kata. Kata-kata ini tadi kalau kita meremehkan sebuah kata-kata, ya ini bisa merusak tatanan pola pikir kita. Sekali lagi, kalau kita mau bicara setting, ingat bro, kalau burung itu kita skalanya bicara setting, kita bisa menirukan settingan siapa gitu, beres bro. Tapi pada faktanya tidak semudah itu Ferguson. Kita bicara jangkrik sekian, kroto sekian, Hongkong sekian, mandi sekian, jemur sekian, tidak semudah itu. Harusnya kalau memang burung itu semudah itu dengan klaim-klaim settingan, ya harusnya hasilnya mudah dong. Tapi pada faktanya gimana? Beda bro. Karena di sini adalah apa ya? Antara chemistry dan eksekusi ini ya berkaitan. Eksekusi ini juga sama aja dengan chemistry kalau versi saya. Kalau diibaratkan dengan bahasa keseharian olah chemistry dengan burung. Bedanya kalau eksekusi ini chemistry di lapangan. Itu aja. Kalau kita bicara settingan, colok JK sekian, Hongkong sekian, tidak semudah itu Ferguson. Karena yang membuat mood burung enak itu adalah olah rasa. Yang membuat mood enak itu olah rasa. Nggak ada mood enak itu hubungannya dengan makanan. Makanan itu hanya sebatas faktor kenyang dan tidak kenyang saja. Jadi sebatas itu. Karena burung ini makhluk hidup Ferguson. Bukan contoh, bukan HP ini ciptaan manusia bro. Laptop ciptaan manusia. Misalkan HP ku ini cahayanya redup ya, cahaya redup. Tak setting bro, tak terangin, jret, langsung terang Ferguson. Karena ini ciptaan manusia, bisa disetting. Ciptaan Allah, Anda mau menyeting? Jawabannya satu bro dari saya, kue sopo. Paham dari sini ya? Jadi jangan bicara setting-setting seenak jidat kita. Jadi orang-orang yang suka mengklaim setting-setting semudah itu, ya itu untuk burung jadi Ferguson. Untuk burung bahan yang masih mencari, rawatannya masih mencari, mood enaknya masih mencari, tingkat kemapanan, chemistry-nya masih mencari, olah eksekusinya juga masih mencari. Jangan suka pakai bicara setting-setting. Kesannya memang sekedar kalimat saja, sekedar kata-kata saja. Ingat, sugesti itu lahirnya dari kata-kata. Nggak ada sugesti itu lahir dari benda mati atau benda, itu nggak ada. Sugesti itu datangnya dari kata-kata bro. Kalau kita meremehkan sebuah kata-kata, ya ini akan membuat kita blunder. Makanya kehadiran saya di YouTube itu ingin merubah mindset ya. Merubah mindset supaya kita itu kembali ke mazhab lama. Mazhab lama yang dimana kita tidak pernah mengenal yang namanya birai emosi, kita tidak mengenal yang namanya panas dingin. Bagaimana hanya sekedar mengupayakan supaya burung ini sehat, moodnya enak, sekedar itu. Karena kalau kita mau bicara birai emosi panas dingin, blunder jawabannya. Blunder, pasti blunder. Ya kalau burung jadi enak bro. Kita burung jadi dengan rawatan begini. Kita mengklaim ini tipe panas. Terus ada lagi burung jadi dengan karakter begini, rawatannya begini. Kita mengklaim ini tipe dingin dengan angka birai sekian. Yang ini angka emosinya sekian. Ini burung jadi bro. Kalau untuk burung bahan yang masih mencari, burung-burung yang masih golei skema rawatan sing enak, mencari eksekusi lapangan yang pas bagaimana, chemistry yang pas bagaimana, kita mengklaim ini semua, ya ini otomatis akan membuat langkah kita menjadi stuck dan berhenti. Akhirnya mau coba ini takut begini, mau coba itu takut begitu, mau jor Hongkong takut nanti katarak, nanti over emosi, nanti kepanasan, nanti mabung, kan begitu alasannya. Padahal ini semua nggak ada pengaruhnya. Burung-burung saya rata-rata kalau bicara Hongkong, ulat Hongkong katanya bisa bikin burung katarak. Kenali nggak makan ulat Hongkong, ya katarak rek. Lobet nggak makan ulat Hongkong, ya iso katarak. Karena katarak itu nggak ada sangkut pautnya dengan masalah ulat Hongkong. Katarak itu kaitannya dengan penjemuran yang terlalu over, bisa jadi memantul dari tembok sing sulap silau. Setelah kena panas, tiba-tiba masuk rumah langsung kerodong, bisa jadi. Ya kan kepetengan. Nah ini kalau dilakukan terus-menerus bisa jadi. Ingat bro, bisa jadi, tidak mengklaim. Karena yang maha tahu atas segalanya ya tetap Gusti Allah, bukan kita.
Manusia itu hanya sekedar mengupayakan, menelaah, memprediksi. Sesama makhluk hidup ciptaan Allah, kita semua itu hanya bisa memprediksi. Podo menungsone, aku sampai sampean. Sampean belum tentu tahu karakter saya seperti apa. Walaupun podo menungsone, sampean nggak akan pernah tahu angka birahiku bagaimana, angka emosiku bagaimana. Kalau saya sedang diam, saya sedang santai, atau saya, ya namanya manusia bisa saja bro menutupi semuanya. Dan tidak ada satu manusia pun, walaupun kita sesama manusia, bisa tahu secara hak keluar dalam seseorang. Lah terus iki neng manuk, beda kodrat. Kita mau mengklaim ini dan itu, kan koplak. Paham dari sini? Dibuat simpel aja, jangan dibuat rumit-rumit, jangan dibuat ribet. Karena yang ribet-ribet itu, toh kalau hasilnya juga tidak bisa memuaskan hati kita, buat apa? Kita mengklaim ini, mengklaim begitu, dengan pur protein kadar sekian, terus teleknya harus begini, terus birahinya harus begini, emosinya harus begini, tipenya harus ini. Tapi hasilnya tidak sesuai dengan realita yang terjadi untuk ukuran burung bahan. Buat apa kita mau capek-capek bicara seperti itu? Capek-capek mindset kita ngolah seperti ini. Untuk apa? Lebih baik rawat sehat, simple. Sisanya pasrahkan saja sama waktu. Karena setiap burung ada masanya, setiap masa ada burungnya. Ngono bergusu, rada dawa ya. Itu tadi edukasi. Saya tak balik nih mana nih masalah eksekusi. Jadi gini bro, burung dengan eksekusi lapangan itu, kalau kita bicara kapasitas eksekusi, tentu ini luas kalau mau kita bedah. Misalkan, kalau andai kata saya ada di posisi mas yang tanya ini, dengan karakter burung yang seperti itu ya, yang dimana dia datang jebret, burung wis enak, konslet, gelem bongkar, tapi nyampe di atas ring, di gantangan, burung justru malah loyo, malah lempe, malah ngetem-ngetem. Saya kalau punya burung yang seperti itu, tentu saya akan menjauh dari lokasi gantangan, dari teman-teman saya. Pasti saya akan menjauh, saya akan menyendiri. Burung itu tak krodong full wis. Menyendiri itu pun saya yakin burung itu masih on, tetap on. Tapi onnya dia tidak akan separah, sekonslet, seheboh ketika dia ngumpul jadi satu di kawanan ini tadi. Ngono lho rek. Jadi menyendiri aja. Karena kita kan sudah tahu karakter burung ini ketika nyampe jebret ini kan, oh ternyata dia konslet begini-begini. Ya otomatis kita pasti punya pilihan. Yang paling sulit, paling rumit itu kalau kita punya burung yang ketika datang jebret tidak menunjukkan gejala-gejala yang gimana, sehingga kita susah untuk memprediksi, susah untuk menganalisa. Ini yang rumit. Dan mengenai eksekusi lapangan pernah saya bahas ya di video ini, sama bisa cek ya, mengenai eksekusi lapangan. Jadi eksekusi lapangan itu adalah bentuk upaya dari seorang perawat untuk menciptakan mood enak sebelum dia gantang. Dan upaya-upaya upaya-upaya eksekusi lapangan itu, contoh simpelnya misalkan ya mungkin anggaplah begini, nyampe lapangan datang jebret ya, datang di lapangan jebret. Itu kita bisa pakai teori ablak dulu, nanti kalau dia sudah mulai pasang gaya baru dikerodong, atau mungkin nyampe lapangan jebret full kerodong, kurang berapa season ablak, atau mungkin colok-colok kroto, colok-colok jangkrik, colok-colok Hongkong. Nah, anggaplah begitu. Ini semua kan upaya eksekusi lapangan. Dan mungkin cara bawanya dari lokasi parkir kita ke area gantangan, mungkin bawanya metode ablak, atau mungkin bawanya metode kerodong, atau mungkin ablak dibopong begini. Ini semua bagian daripada eksekusi. Terus misalkan untuk burung-burung bagongan, atau yang mintanya burung harus dibagongkan dulu misalkan, ya kita boleh dibagongkan dulu di bawah, atau mungkin bisa jadi dengan burung itu dibuat kaget dulu, getak dulu, atau gimana, kan banyak bro. Ibaratnya tuh eksekusi lapangan dengan karakter kacer yang bermacam-macam. Contoh simpel lagi ya, mungkin kita juga bisa sebelum naik burung diopo-opo dulu sangkare. Tangan masuk, pintu buka, tangan masuk diopo-opo sampai burungnya gelabakan. Baru cantol nih, burung langsung on. Jrek ngono kae rek. Kan ini bagian daripada eksekusi lapangan semua, bro. Ini namanya eksekusi lapangan. Jadi kalau kita berputar mengenai berputar mengenai settingan mengenai jangkrik, kroto, mandi, jemur, ya otomatis kita akan blunder berguso. Karena merawat burung itu kalau kita bicara mood,
kenyamanan, chemistry. Ini semua hubungannya bukan dengan itu yang utama. Yang utama adalah perlakuan, pengertian, pemahaman dengan keadaan burung, menciptakan chemistry hingga burung itu senyaman mungkin. Sekedar itu. Kalau masalah colok dan colok, kalau kita mau pakai pasal colok jangkrik, colok kroto, sampean tahu nggak? Bisa jadi burung itu yang diem matung karena dia kekenyangan. Bisa jadi juga burung itu yang bagong karena dia kekenyangan. Colok-coloknya terlalu banyak. Bisa jadi juga burung itu yang ngetem-ngetem karena dia tenaganya habis. Atau mungkin tenaga habis itu bisa jadi loh bro. Contoh simple, faktor kekenyangan bisa juga bikin tenaga habis. Jangan dipikir orang kalau kenyang perutnya terus punya tenaga banyak, belum tentu kan Guso. Orang yang kenyang itu kadang-kadang ya iso gawe wong ngantuk. Mari mangan wareg enak turu kan ya ngono to. Jadi memahami sebuah makhluk ya, makhluk hidup yang dimana dia punya ruh, yang dimana dia punya rasa, yang dimana dia punya makom kedudukan, itu tidak semudah memahami barang mati, benda mati seperti ini bro. Ini ciptaan manusia, bisa kita setting redup, kita setting terang, nada dering ganti-ganti sesuka hati kita, beres bro. Benda mati ciptaan manusia. Kalau benda hidup ciptaan Allah, yang bisa nyeting ya cuma Gusti Allah, ngono rek. Jadi dengan pertanyaan ini tadi, edukasi yang saya sampaikan barusan, harapannya apa? Sampean bisa menelaah karakter burungmu sehingga kamu bisa mengupayakan eksekusi yang pas di lapangan itu seperti apa. Sebatas itu bro. Karena dalam dunia digital kita sharing-sharing seperti ini, nggak ada yang bisa memberi kita solusi bagus. Yang bisa memberi kita solusi cuma Gusti Allah. Karena apa ya, ini tadi ini makhluk hidup ciptaan Gusti Allah. Jangankan kita bicara burung bro, kita punya beban masalah, kita punya permasalahan kehidupan, entah ekonomi, keluarga. Walaupun kita itu manusia, curhat sama kiai nomor 1 di dunia belum tentu mendapatkan solusi. Karena apa? Karena akan dikembalikan lagi kepada kita. Apakah keadaan kita bisa menerima? Apakah karakter kita bisa menerima itu semua? Nah, ini kan juga belum tentu solusi. Nah, sifatnya apa? Hanya sekedar pemahaman, hanya sekedar masukan. Kalau sampean cari solusi nggak bakal nemu di dunia online itu. Makanya lihat video yang dipahami itu apa? Bentuk pemahaman, bentuk apa ya? Bentuk yang dibicarakan sehingga kita itu bisa memetik sebuah pemahaman sehingga kita bisa mengupayakan rawatan terbaik untuk kacer kita. Bukan masalah solusi begini. Kalau kalian mintanya solusi dan solusi, ketemu sama solusi modus, ketemu sama solusi hoak yang dimana suka mengklaim ini mengklaim itu, padahal logikanya jauh sana jauh sini. Lihat karakter burung cuma lihat video, lihat foto, tahu dari mana? Sedangkan yang dibedah bicara karakter kan rosor, karakter kan sifat. Membedah sifat, membedah karakter ya harusnya dirawat. Makanya kan sering saya sampaikan, yang tahu karakter burung itu bukan mentor YouTuber. Yang tahu karakter burung adalah perawat itu sendiri. Karena yang suhu dalam merawat burung itu bukan mentor YouTuber, bukan. Yang suhu ya perawat itu sendiri, Ferguson. Paham ya dari sini ya? Jadi intinya begini teman-teman, ketika kita sudah punya burung yang enak, entah itu di rumah dia enak, konslet buka ekor, entah ketika nyampe di lapangan jebrek dia sudah enak buka ekor. Ini semua yang perlu kita rubah hanya sekedar masalah eksekusi lapangan saja. Jangan diotak-atik rawatannya wis. Rawatanmu wis bener, wis apik, wis pas, wis kurek. Gak usah ngotak-atik lainnya. Otak-atik aja eksekusi lapangan, ablak kayak kerodong kayak menjauh dari teman kayak, atau mungkin mendekat dengan teman kayak, dicas dulu kayak, atau di apa ya? Jelas akeh lah, eksekusi lapangan itu banyak bro. Kalau kita mau bedah ini semua, mungkin durasi 2 jam nggak cukup bro. Nantilah kapan-kapan saya bahas, saya kupas satu persatu dari eksekusi lapangan ya. Kapan-kapan tak bedah satu persatu. Eksekusi ablak itu bagaimana, penjabarannya seperti apa, next video. Ini hanya sekedar apa ya, sekedar sampul ya, sampul eksekusi lapangan dari pertanyaannya Mas ini tadi ya. Semoga harapannya apa, bisa dipetik, diambil hikmahnya, diambil pemahamannya, sehingga oh mungkin kita bisa mengupayakan begini,
kita coba dengan upaya ini, kita coba dengan upaya itu. Ya, siapa tahulah, harapannya kan begitu, Bro. Jadi jangan cari solusi ya, jangan cari solusi matang. Solusi matang nggak pernah ada. Kalau memang solusi matang itu ada, kan saya sering bicara toh, kalau ada yang ngaku ahli, ngaku pakem setting, pakem birahi, pakem panas dingin, nomor saya sudah sering tertera di YouTube saya. Ini nomor saya tak kasih lagi. Kalian bisa bimbing saya secara online, saya bayar berapapun. Kalau memang burung itu semudah itu bicara pakem. Dan burung itu bagi saya nggak pernah ada pakemnya. Nggak pernah ada pakemnya. Setiap musim bisa berubah. Karena apa? Burung ini makhluk hidup, bukan benda mati atau robot yang bisa kita setting seenak jidat kita. Paham dari sini ya? Apalagi burung itu bukan burung-burung yang notabelenya burung juara atau burung bagus-bagus. Bukan, Bro. Burungku itu adalah burung-burung yang notabelenya memang burung-burung penyakitan. Maksudnya penyakitan itu burung-burung yang macet, bunyi, gagal mabung, nyilet, mengi. Aku tukunya sing murah-murah. Saya beli burung kondisi seperti itu karena saya nyari murahnya. Ya, siapa tahu dipoles bisa. Nggak bisa ya wes dijual gacoran. Gitu, Bro. Berarti colne ngono rek. Jadi mindset saya di situ. Jadi kalau sampean bicara mau mau praktek langsung dengan saya, membimbing secara online saya dan berhasil, luar biasa, Bro. Karena apa? Berawal dari burung yang tidak punya karakter yang jelas, tidak punya riwayat jelas, bukan burung bukan burung juara, bukan burung yang burung yang jelas-jelas ketok moto nyoto, bukan, Bro. Burungku burung rencek-rencekan, burung rumah-rumahan. Kalau memang ada yang ngaku ahli, beres, Bro. Kalau memang ada yang mengaku ahli, simple, Bro. Tinggal japri saya, bimbing saya secara online. Nanti kalau berhasil, tak bantu promosi share. Kalau nggak berhasil, yo tak bantu juga, tak share. Kenapa saya bicara apa adanya seperti ini, Losdol? Karena supaya tidak ada oknum-oknum yang membodohi orang-orang yang membutuhkan sebuah pemahaman. Ngono rek, paham ya? Ya wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya, jika ada salah kata dan hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.